Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema kita hari ini broken but healed. Saya percaya bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan. Seburuk apapun keadaan seseorang, hati kita terluka sedalam apapun, Ia sanggup untuk memulihkannya, bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Saudara-saudari, perkenalkan, nama saya Ellen. Ini ketika saya menyelesaikan S2, saya akan cerita kenapa saya menampilkan foto ini. Dan ini ketika saya menyelesaikan S3 untuk teologi di Teologi Katolik tahun ini. Dan beberapa pelayanan yang saya lakukan kurang lebih 30 tahun setelah saya menikah. Dan saat ini menjadi Ketua Kerasulan Kitab Suci untuk Regio Jawa dan Malang. Dan beberapa retret mendampingi seminari dan juga beberapa buku yang saya tulis. Bapak Ibu, buku yang saya tulis ini sebenarnya pengalaman luka saya di dalam perkawinan. Ada suatu ketika suami saya melarang, kamu nggak boleh pelayanan. Itu sudah sering, kadang-kadang udah pelayanan tapi dilarang. Nah, dia bilang gitu karena kamu itu cuma cari popularitas katanya gitu ya. Wah, ya itu sakit gitu. Tapi ya sudah, saya karena taat, lumayan taat gitu. Saya udah diam di rumah, tapi ternyata ketika saya diam di rumah itu ada hikmahnya. Saya jadi bisa punya relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mungkin waktu itu masih banyak kesombongan dalam diri saya, dan Tuhan tidak izinkan saya untuk jatuh ya. Jadi saya harus diproses dulu, dihabisin dulu. Ya dihancur-hancurin dulu lah egonya gitu kan, baru mungkin boleh melayani. Tapi ya setiap saat kita selalu harus waspada ya. Nah, jadi semua yang saya tuliskan itu adalah perjuangan juga. Jadi saya percaya bahwa di tangan Tuhan, seburuk apapun kondisi kita menurut kita, Tuhan bisa mengembalikannya bahkan lebih indah. Kita banyak sekali mendapatkan cerita bagaimana orang-orang yang masa lalunya itu buruk, mengalami luka, mengalami masalah dan jatuh di dalam dosa. Ketika mereka bertobat dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, ternyata Tuhan bisa poles, Tuhan bisa pakai lebih indah. Karena apa? Dia punya hati yang mengenal, memahami, empati kepada orang lain yang juga mengalami masalah yang sama. Ya, jadi biasanya orang yang udah tahu dosa, tahu punya kelemahan, itu nggak berani untuk sombong. Ya, jadi kadang-kadang apa yang Paulus bilang, duri dalam daging itu diizinkan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Semata-mata supaya kita sadar bahwa kita ini memang orang yang lemah dan patut untuk terus bergantung sama Tuhan. Begitu ya. Nah, Santo Agustinus mengatakan kita mesti sadar ya bahwa Tuhan tidak selalu ngasih apa yang kita mau, tapi Dia memberikan apa yang penting buat keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya menyelesaikan disertasi saya untuk S3 Teologi itu tentang spiritualitas dalam perkawinan yang menderita. Spiritualitas Santo Yohanes Salib. Dan menurut Yohanes Salib, sumber penderitaan manusia itu pertama-tama pikiran, akal budi yang belum disesuaikan, belum dimurnikan dengan iman. Jadi kadang-kadang kita manusia tuh pengennya mengontrol apapun ya dengan pikiran kita. Iman itu sebaliknya, iman kita nggak bisa lihat jalan keluarnya, mungkin kadang-kadang itu hidup kita gelap. Ekspektasi kita masuk perkawinan itu bahagia, ternyata yang kita dapat itu nggak cocok semua. Itu menurut responden yang saya wawancarai cukup mendalam. Mereka sudah menikah lama, mengalami penderitaan, tapi ternyata lewat penderitaan itu ternyata mereka mendapatkan jalan masuk untuk bertumbuh juga di dalam iman. Nah, kemudian harapan kita, jadi ingatan-ingatan masa lalu, memori kita itu perlu dimurnikan dengan harapan kepada Tuhan. Kalau kita hanya terikat pada masa lalu, kita nggak akan pernah bisa melihat ke depan bagaimana Tuhan ingin menggenapi janjinya dalam hidup kita. Jadi ingatan kita harus dimurnikan dengan harapan hanya kepada Tuhan. Dan keinginan-keinginan kita itu juga sumber penderitaan kalau nggak dimurnikan dengan kasih. Keinginan yang melulu hanya konsentrasinya pada egoku, pada apa yang aku mau, apa yang aku suka,
itu sumber penderitaan bagi diri kita sendiri juga dan bagi orang lain. Bagi diri kita sendiri juga pasti, karena itu menimbulkan luka. Nggak mungkin kita bisa ngontrol orang lain semua untuk mengikuti apa yang kita mau. Dan akibatnya kita juga bisa luka dan melukai orang lain. Jadi pikiran, ingatan, keinginan itu harus dimurnikan dengan iman, harapan, dan kasih. Sehingga penderitaan kita itu punya dimensi ilahi. Dan disitulah ketika kita berjuang dalam iman, harapan, dan kasih lewat penderitaan, lewat malam gelap hidup kita dalam perkawinan, dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari, disitulah rahmat Tuhan bekerja. Kalau kita tetap berpegang pada iman, harapan, dan kasih, ya. Nah, Bapak Ibu, tema kita kan broken, ya. Broken itu saya artikan luka kita pada batin. Apa sih luka pada batin? Dan kemudian gimana terjadinya luka itu dan bagaimana kita bisa mengalami penyembuhan. Memang rahmat Tuhan bekerja, tapi ada respon dari kita juga supaya penyembuhan itu harus terjadi, bisa terjadi. Kita lihat sebenarnya luka batin itu pengalaman negatif, ya, yang membekas atau trauma pada memori, ingatan, dan perasaan kita. Sesuatu yang mancep dalam gitu di perasaan, memori kita, ingatan kita tentang pengalaman sesuatu yang negatif. Dan biasanya dari orang yang paling dekat dengan kita. Karena apa? Kita punya ekspektasi. Dia seharusnya kan sayang sama aku. Dia seharusnya kan melindungi aku. Seharusnya dia berbuat adil padaku. Orang tua yang yang pilih kasih itu menimbulkan luka bagi anak-anaknya kan. Nah, karena anaknya pasti mikir, kamu kan harusnya mengasihi aku sama dengan saudaraku yang lain. Nah, terjadinya pengalaman traumatis ini bisa kita alami langsung. Misalnya seperti responden yang saya teliti, interview dalam disertasi. Mereka dikata-katai dengan kasar, tidak diterima dalam keluarga suami. Saya mewawancarai yang perempuan, ya Bapak Ibu, karena kalau saya mewawancarai yang suaminya orang, nanti ada yang protes gitu. Jadi saya ngambil respondennya istri, tapi nanti hasilnya bisa juga untuk para suami. Nah, jadi banyak sekali luka karena mereka mengalami langsung dikata-katai kasar. Ya, suaminya tidak mempedulikan, secara afeksi kurang mendapatkan, dan seterusnya. Ada juga tidak langsung. Kita trauma dengerin, sekarang ini di IG itu muncul macam-macam, ya. Perkosaan, bapak perkosa anak, kemudian guru perkosa murid. Itu benar-benar bisa membuat kita juga nggak kuat bacanya. Itu bisa menimbulkan luka juga kalau orang itu pada saat itu tidak siap, ya. Kemudian juga pengandaian atau asumsi kita. Bapak Ibu, saya tuh dengan papa itu nggak terlalu dekat. Jadi saya ada jarak karena saya pikir papa itu nggak peduli sama saya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ada beberapa kejadian sehingga saya mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, salah satu aja yang saya ceritakan, misalnya saya ini kan suka sekali bahasa Inggris. Jadi saya tuh mulai kecil, waktu itu kelas 6 SD saya baru pindah ke Surabaya dari Jakarta. Saya tuh cari tempat les bahasa Inggris di mana gitu. Akhirnya ketemulah setelah tanya teman-teman, tanya guru. Saya seneng banget saya. Nah, hari pertama les bahasa Inggris itu saya tuh diantar supirnya papa, naik mobilnya papa ke tempat les bahasa Inggris. Itu sekitar sore hari pukul 5 sore. Wah, ya udah, terus kemudian pulang itu memang hujan keras. Nah, sampai di rumah habis makan jam kurang lebih 9 malam, mama itu manggil saya. Dia bilang, papamu bilang lain kali kalau hujan keras kamu jangan naik mobil pergi les bahasa Inggris, nanti mobilnya mogok. Nah, saya kan pikir loh, papa itu lebih sayang mobilnya daripada aku gitu. Itu salah satu lah, dan ada beberapa hal lain. Nah, itu ya sudah, saya diem aja, saya terima, saya pendam, sampai saya pikir ya sudah, sampai pada puluhan tahun kemudian ya setelah saya menikah gitu kan, saya biasanya kan berdoa pribadi tiap hari. Hening kebanyakan setelah baca firman, ya misalnya Lectio Divina gitu kan, Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio, di situ saya agak banyak diem, hening gitu. Nah, pada saat hening itu tiba-tiba pada suatu hari saya di dalam doa pribadi, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu muncul semua tentang papa ya, yang selama ini saya pendam dalam-dalam. Karena saya pikir nggak bolehlah seorang anak itu protes sama papanya. Nggak bolehlah, nggak sopan, nggak baik, dan takut dosa.
Akhirnya saya pendam dalam-dalam, tapi pada waktu itu dalam doa itu muncul dan saya bisa merasakan kebencian, kemarahan saya kepada papa yang begitu dalam, begitu lekat kuat ya. Tapi pada saat itu keluar semua emosi itu dan saya benar-benar nangis. Saya merasakan semua amarah, kebencian, dendam itu. Nah setelah itu keluar semua, tiba-tiba saya seperti diberi pengertian ya sama Tuhan di dalam hati bahwa papamu dulu itu juga tidak mengalami kasih dari orang tuanya sehingga dia itu nggak bisa untuk mengekspresikan dan untuk mengasihi anaknya. Kamu udah mengalami kasih Tuhan, kasihlah dulu papamu gitu. Nah pada waktu itu saya merasa benar-benar bisa ya menerima dan ada niat untuk lebih tulus lagi mengasihi papa. Selama ini memang saya sering ketemu papa ya, datang ke rumahnya papa, tapi ya formalitas basa-basi aja. Tapi setelah doa itu saya bisa dengan lebih tulus mau deket kepada papa. Dan saya bersyukur 2 tahun sebelum papa saya meninggal, saya dan suami sempat ngajakin papa untuk dibaptis dan papa mau. Saya bersyukur bahwa relasi saya dengan papa itu sudah lebih baik. Saya lebih mau tulus mengasihi dia dan mendekat kepada dia. Itu pengandaian ya. Saya nggak tahu pasti kenapa papa saya ngelarang saya pakai mobil. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Tapi itu membuat saya mengambil kesimpulan papa saya itu lebih sayang mobilnya gitu aja. Ya itu membuat saya juga luka. Nah, penyebab atau subjek yang menyebabkan kita mengalami luka itu biasanya orang lain paling banyak ya, yang kita anggap harusnya mengasihi tapi tidak. Kemudian diri sendiri karena kita sulit mengampuni diri kita dan tidak bisa menerima diri kita apa adanya sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan yang ketiga situasi, misalnya orang mengalami suatu bencana, naik pesawat. Saya pernah ingat waktu anak saya masih kecil, pesawatnya tuh mesinnya mati satu. Waduh, ngeri banget. Nah itu perjalanannya udah 8 jam, harus balik lagi. Waktu itu ke Amsterdam, balik lagi, saya ngeri banget. Dan sejak itu saya agak trauma banget untuk naik pesawat. Dan sampai sekarang kalau bisa nggak naik pesawat gitu ya. Tapi ya tetap naik pesawat lah. Cuma nggak enjoy gitu loh. Ya, jadi kemudian juga luka sama Tuhan. Tuhan kita anggap misalnya ada orang yang suaminya atau pasangannya meninggal dan dia nggak siap, mengapa Tuhan panggil? Jadi lukanya sama Tuhan gitu. Nah biasanya kita itu merekam semua pengalaman-pengalaman itu dan yang nggak enak kita rekam dalam alam bawah sadar karena kita nggak suka inget-inget yang nggak enak. Tapi itu belum berarti kita udah sembuh ya. Pengalaman yang direkam dalam alam bawah sadar itu masih ngefek sampai kita. Mungkin Bapak Ibu sadar nggak sadar seringkali ketemu orang yang bentuknya seperti ini kok bisa-bisanya nggak suka aja gitu, nggak mau deket. Bisa-bisa kita itu di masa lalu mungkin ada orang yang bentuknya seperti itu dulu pernah jahatin kita mungkin waktu kecil. Bisa jadi seperti itu. Nah kita bisa flashback aja. Nah ini kalau mengganggu kerjaan kita kan repot. Misalnya atasan kita modelnya seperti om kita yang waktu itu kejem banget sama kita di masa lalu. Bentuknya mungkin gede atau kacamata atau gundul atau apa saya nggak tahu, tapi modelnya mirip, mengingatkan kita, memicu kita akan pengalaman kita di masa lalu, sehingga kita tuh nggak tahu kenapa emosian banget sama orang ini. Ketemu atasan itu udah nggak seneng aja. Nah, kan gawat kalau atasan kita nggak seneng, yang rugi kan kita, padahal atasan kita itu nggak ada salah loh sama kita, iya kan? Yang salah karena kita masih belum membereskan trauma kita di masa lalu, ya seperti itu. Nah, kapan terjadinya luka batin? Khususnya saat kita nggak berdaya, kita nggak siap. Itu mudah sekali orang terluka, ya kan? Dalam kandungan, kemudian juga waktu lahir, balita, masa remaja, saat ini pun sudah dewasa kita masih bisa banyak terluka. Mungkin kita udah ikut terluka batin, tapi lain kali kita bisa terluka lagi kan? Luka yang baru. Kalau kita nggak siap-siap, makanya pagi hari itu saya biasanya kan doa ya, supaya sepanjang hari itu hati saya itu lebih terarah pada Tuhan, nggak gampang disakiti, nggak gampang terluka. Kita nggak mungkin kan bisa ngontrol orang di sekitar kita untuk nggak ngomong jelek, nggak ngomong nyelekit kepada kita, betul? Tapi kita bisa memprotek hati kita dengan pikiran positif.
Ya, bahwa orang yang judes itu sebenarnya dia yang punya masalah, betul nggak? Bukan kita yang masalah. Jadi kalau dia yang punya masalah, terus akhirnya kita yang terluka terus. Ibaratnya kalau Anda bisa bayangkan mainan remote control, ya. Dipencet gini maju, pencet gini mundur. Kita bisa di maju mundurin, dipencet emosinya oleh orang lain. Bayangin, kita itu sebagai reaktor, orang yang hanya bereaksi dengan situasi atau peristiwa atau sikap orang lain. Kita bukan aktor atas diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu ya, kalau hidup kita dikontrol oleh orang lain, emosi kita bisa meledak kalau dia misalnya judes, berarti betapa kasihannya kita. Ya enggak? Capek enggak sih? Capek kan Bapak Ibu kalau kita itu bereaksi tergantung sikap orang lain, perkataan orang lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, contohnya orang terluka ini banyak lah, gampang tersinggung lah, kemudian sering khawatir, iri hati, sulit bergaul, dan seterusnya. Saya dulu juga sering iri hati loh. Kalau lihat teman saya tuh yang sama-sama SMA, kuliah, terus sukses jadi wanita karir yang hebat. Atau jadi, kayak jadi presenter yang hebat. Wih, aku kan juga bisa nih mestinya. Tapi aku nggak nyampe ke situ gitu. Ya kadang-kadang masih ada iri. Tapi sekarang puji Tuhan sudah enggak, udah bisa bersyukur. Karena ini adalah jalan yang sudah membawa saya mengalami damai itu untuk melayani Tuhan. Nah, kerugiannya pasti banyak dong kalau kita tetap nggak mau move on, ya, tetap mau menyimpan luka, ya kita menjadi orang yang aneh lah. Nggak dideketin orang dong kalau kita gampang marah, ya. Kemudian penyakit jasmani itu 70% ke atas penyakit jasmani itu disebabkan karena psikis atau psikosomatis. Itu penelitian Bapak Ibu, bahkan dikatakan sampai 90% itu penyakit fisik disebabkan oleh psikis. Sudah banyak sekali kesaksian seorang, ini kejadian nyata, dia didiagnosa kanker stadium 4 tinggal 6 bulan. Lalu dia pergi retret. Nah, yang ceritakan ini susternya diceritakan dia punya masalah dengan papanya. Lalu suster bilang, udah kamu rekonsiliasi lah dengan papamu, datanglah pada papa minta maaf dan kamu dia juga memaafkan. Ya, dia pikir umurnya tinggal segitu, dia datang dan ternyata nggak jadi meninggal setelah dia rekonsiliasi, dia sembuh Bapak Ibu. Jadi banyak penyakit disebabkan oleh luka yang kita nggak mau disembuhkan. Nah, dapat ditunggangi roh jahat dan juga ini yang repot, kita melukai orang lain juga. Nah, Santo Ambrosius mengatakan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan diri sendiri dengan melukai orang lain, karena itu dosa, ya. Kita melukai orang lain membuat dia sakit, itu kita pasti juga sakit. Nah, jadi penyembuhan batin itu apa? Yang kita mau minta sama Tuhan pada malam hari ini itu apa? Kita minta supaya pengaruh negatif dari memori kita itu hilang, diganti dengan kasih Tuhan. Dan ini bisa terjadi lewat doa kita pribadi tiap hari. Tidak harus ikut retret luka batin yang khusus. Seperti saya tadi sudah sharingkan bagaimana Tuhan bisa sembuhkan di dalam doa pribadi, ya. Nah, penyembuhan batin itu berarti membiarkan Yesus memenuhi hati kita dan menerangi tempat-tempat gelap itu. Jadi kita akan nyimpan sampah itu, kita simpan luka kita, pengalaman negatif kita di tempat yang gelap di bawah sadar kita, ya. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nanti mudah-mudahan waktunya cukup kalau Tuhan Roh Kudus membimbing kita diingatkan akan peristiwa tersebut, ya. Dan pada waktu itu kita kembali merasakannya sejenak supaya bisa disembuhkan. Sesuatu yang nggak muncul ke permukaan nggak mungkin bisa disembuhkan karena kita nggak tahu itu apa. Tapi ketika ini diketahui, dibawa dalam terang, masuk dalam sadar kita, maka ini bisa disembuhkan karena ada kehendak kita untuk melepaskan dia, melepaskan pengampunan, ya, menghadirkan Yesus dalam imajinasi iman kita dan mengampuni orang tersebut. Jadi sarana penyembuhan untuk batin itu imajinasi iman dalam doa yang tadi saya katakan, kemudian sakramen tobat, rekonsiliasi, konseling, baca kitab suci, pembasuhan kaki. Ada cerita mengenai pembasuhan kaki yang saya alami. Waktu saya kuliah, saya punya teman dekat sekali, sebangku mulai SMA. Kemudian dia tuh memfitnah saya.
Saya itu sakit dong. Kalau kita yang nyakitin kita, memfitnah kita, orang terdekat, sahabat kan pasti sakitnya begitu dalam ya. Lalu waktu itu saya ngikuti camping rohani yang 1 minggu. Nah pada waktu itu ada pembasuhan kaki. Saya nggak mau. Saya pikir ngapain saya kok dia yang salah, aku mau mengampuni gitu. Tapi karena dipaksa-paksa saya sungkan, saya lakukan dengan terpaksa. Tapi ternyata yang dengan terpaksa ini pun ngefek Bapak Ibu. Saya ketika mengucurkan air itu ke kaki orang yang saya anggap sebagai sahabat yang melukai saya, figur ya, saya yang dibasuh hatinya. Seperti ada air es itu mengucur ke hati saya, dan saya bisa begitu aja melepaskan pengampunan dan sudah nggak sakit hati sama orang itu. Ini rahmat. Ketika kita melakukan tindakan iman, walaupun kita masih grundel ya Bapak Ibu ya, tapi Tuhan itu lihat proses, Tuhan itu lihat niat kita. Begitu kita niat, walaupun kita nggak bisa, Tuhan yang memampukan kita dan menyempurnakan proses itu ya. Nah, imajinasi iman yang tadi saya katakan, dan mungkin mudah-mudahan kita ada waktu nanti, kita hanya menghadirkan orang tersebut ya. Kalau Tuhan menyentuh hati kita, teringat peristiwa tersebut. Dan pada waktu itu kita juga lihat Yesus hadir, dan Yesus sebenarnya tidak pernah menghendaki kita mengalami luka. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki kita dilecehkan. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki kita dihianati. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki kita dimaki-maki. Tetapi karena kehendak bebas orang lain dan dosa, itu terjadi. Namun di dalam imajinasi iman kita bayangkan bahwa Yesus saat itu datang pada kita, dia memberkati orang yang sudah melukai kita, dan dia memegang tangan kita juga untuk memberkati orang yang melukai hati kita itu, dan mengalirkan kasihnya ke pengampunannya pada orang tersebut. Nah, jadi syaratnya untuk kita bisa sembuh, pertama mau. Ada nggak yang nggak mau sembuh? Ada. Merasa ngapain aku harus sembuh, gini aja udah nggak apa-apa kok. Padahal sebenarnya apa-apa ya. Kemudian merasa enak ya kalau sakit, banyak yang perhatiin gitu kan. Aku nggak mau berubah, malas. Orang berubah itu susah karena kemalasan. Nah, Yesus juga bilang dalam Yohanes 5 ayat 6 kepada orang lumpuh yang di samping kolam Bethesda, kamu mau sembuh nggak? Pertanyaannya, kita mau sembuh nggak? Ya, itu. Yang kedua, kita harus punya iman yang aktif. Iman aktif itu apa? Kita mau datang pada Tuhan, percaya bahwa Yesus juga mampu melakukannya buat aku, dan mau. Ya. Jadi iman itu yang menyembuhkan seperti ini. Tuhan memberikan kita tawaran, kita mau, terjadilah penyembuhan, pemulihan. Nah, jadi iman itu bisa kita lihat begini ya, ada iman persetujuan yaitu credo, aku percaya. Semua orang yang sudah dibaptis punya iman ini. Kemudian iman kepercayaan, dia percaya apa yang Tuhan lakukan di kitab suci. Tuhan bisa menyembuhkan, dia percaya. Tapi yang kita perlu adalah iman penuh pengharapan, di mana sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup untuk melakukannya dan mau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, ada yang di sini percaya bahwa Yesus itu mau menyembuhkan kita? Percaya semua ya? Kita semua punya iman penuh pengharapan dan kita bisa disembuhkan. Karena maaf ini itu kok kurang bagus ininya. Ada fontnya yang enggak ini. Karena apa? Luka batin itu enggak ada baik-baiknya Bapak Ibu. Karena itu menutup rahmat dan kasih Tuhan di dalam hati kita. Kita nggak mungkin bisa merasakan damai, sukacita, kasih Tuhan kalau kita masih menutup hati kita untuk mengampuni orang lain. Kalau luka pada fisik itu masih bisa membuat orang bertobat, masih bisa membuat orang datang pada Tuhan berdoa minta disembuhkan, masih bisa menjadi silih. Ada orang suster yang sudah mau mati tapi dia tetap bisa menjadi berkat buat orang lain karena dia menanggung itu sebagai salib. Tapi kalau yang namanya luka batin, itu nggak ada baik-baiknya. Jadi jangan sampai kita menyimpan. Jadi kita punya iman seperti ini. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu nanti di dalam doa ketika Yesus datang kepada Anda. Yesus itu bisa sembuhkan kita kapanpun Bapak Ibu. Ya.
Dimanapun, nggak harus kita harus masuk ke rumah retret dulu. Saat ini pun Tuhan bisa sembuhkan. Dan Tuhan nggak mau lama-lama kita menyimpan luka itu dalam diri kita, ya. Dan hai ibu, besarlah imanmu. Kalau kita mau, kita hanya perlu mau, itu aja, ya. Nggak perlu mampu. Yang memampukan kita Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu bertobat, karena dosa itu sama dengan luka. Kalau kita nggak bertobat, kita akan luka lagi. Oke? Dan yang keempat, pengampunan. Ini penting. Sudah banyak ayatnya, ya. Kalau kamu nggak ngampuni, Bapamu juga nggak akan ngampuni. Makanya Bapa kami doanya kan seperti itu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Dan di dalam Sirat juga dikatakan, gimana kamu minta penyembuhan kalau kamu masih menyimpan amarah di dalam hatimu. Dan kita jelas melihat dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 mengenai seorang raja yang melepaskan hambanya dari hutang yang sangat besar, yaitu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, 1 talenta itu sama dengan berapa? Ini ya. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah minimal sehari. Anggaplah 150.000. Jadi dia berhutang sekitar 9 T ya. Tapi kemudian setelah dia dilepaskan karena dia mohon kepada raja. Padahal dia harusnya sudah dijual sama anak istrinya untuk melunasi hutangnya. Tapi dia bilang, aku mohon bebaskan aku. Kemudian dibebaskan dari 9 T. Kok dia bisa ya ngutangnya banyak gitu ya? Padahal dia seorang hamba, mau dibuat modal apa gitu kan? Nah kalau dipikir-pikir mungkin kita juga pagi hari udah ngomel, bukannya bersyukur. Siang hari udah mikir rancangan hal buruk. Sore hari udah mengkritik orang lain. Jadi memang utang kita tuh besar sama Tuhan, tapi kita dilepaskan. Nah waktu dia keluar ternyata dia ketemu sama temennya yang berutang 100 dinar. Itu cuma segitu, 15 juta, tapi dia nggak mau lepasin temennya. Akhirnya orang-orang lihat dan melaporkan pada raja, ini yang sudah kamu bebaskan dari 9 T itu nggak mau ngampuni temennya. Akhirnya dia ditangkap lagi. Ini syarat untuk diampuni itu mengampuni Bapak Ibu, ya. Dan pengampunan itu membebaskan dan menyembuhkan kita. Nah dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi. Kita semua bisa disembuhkan. Dan Tuhan ingin kita mengalami cintanya. Relasi yang mendalam, ini kehendak Tuhan. Orang yang luka batin tidak bisa mengalami cinta Tuhan sepenuhnya, ya. Kemudian kalau kita sadar bahwa kita dikasihi, sebenarnya proses penyembuhan itu sudah mulai. Dan kita menanggapi bahwa kita percaya Tuhan itu mau dan mampu menyembuhkan kita. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kita hari ini pelajari, ya, bahwa Tuhan itu mau kita sembuh dan Tuhan mampu untuk menyembuhkan kita asal kita mau. Kita masing-masing punya kehendak bebas untuk melepaskan luka tersebut. Mari saat ini kita masuk di dalam doa, kita mohon kehadiran Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan untuk mengampuni dan melepaskan luka-luka serta kesalahan orang lain di dalam diri kita.